Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyandi Wahyu Herawan, NPM 1814423x52 dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas 5A2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum pemahaman individu teknik tes di SMP Negeri 2 Medan. Di SMP Negeri Medan memiliki visi dan misi. Yang pertama, visi terwujudnya generasi yang berpribadi, yaitu berprestasi, inovatif, berakhlak mulia, disiplin, dilandasi IMTAK, serta peduli lingkungan dengan indikator unggul dalam aktivitas di bidang agama, unggul dalam prestasi akademis, unggul dalam prestasi non-akademis, unggul dalam prestasi seni atau budaya. Yang kedua adalah misi, mengupayakan agar setiap komponen sekolah termotivasi untuk meningkatkan prestasi yang dimilikinya, membimbing dan mendorong peserta didik untuk berlomba meningkatkan prestasi belajarnya, membimbing peserta didik yang berbakat dalam cabang olahraga dan atau seni tertentu agar berprestasi semaksimal mungkin, mendorong dan membantu peserta didik selalu mawas diri, koreksi diri mengenai potensi dirinya, untuk selanjutnya melakukan inovasi terhadap kekurangan dan kesalahan sehingga mampu membangun potensi dirinya. Alamat tempat praktikum yaitu Setran, Sumber Arum, Kecamatan Mayudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi tempat praktikum, kondisi fisik tempat SMP Negeri 2 Mayudan. Yang pertama adalah ruang kelas. Kondisi rusak ringan yaitu terdapat total 18 ruangan. Laboratorium IPA rusak ringan 1. Bahasa rusak ringan 1. Komputer rusak ringan 2. Total ada 4. Perpustakaan rusak ringan dengan kondisi rusak ringan. Sanitasi total ada 4, guru 2, siswa 2. Prasarana lainnya masalah ada 1, ruang guru 1, ruang agama Katolik 1, ruang BP atau BK 1, ruang kepala sekolah 1, ruang keterampilan 1, ruang konseling 1, ruang OSIS 1, ruang seni musik 1, ruang tata usaha 1, ruang UKS 1. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Yang pertama, tenaga pendidik. Status PNS berjumlah 16 orang, honorer 12 orang, total 29 orang. Jenis kelamin laki-laki 9 orang, perempuan 20 orang, total 29 orang. Tenaga kependidikan PNS 4, honor 6, total 10. Jenis kelamin laki-laki 6, perempuan 5, total 11 orang. Selanjutnya peserta didik. Kelas 7 berjumlah 183 orang, kelas 8 berjumlah 183 orang, kelas 9 181 orang dengan total 547 orang. Dan jenis kelamin laki-laki terdapat 301 orang, perempuannya 246 orang, total 547 orang. Permasalahan yang sering dihadapi siswa selama 1 tahun terakhir yaitu anak sulit memahami materi yang dipaparkan oleh guru dan kesulitan dalam belajar dikarenakan sekarang dengan adanya pandemi seperti ini, siswa atau siswa SMP Negeri 2 Medan harus belajar secara online dan atau daring di rumah. Solusi permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Dalam setiap proses belajar, siswa tidak selamanya mengalami kesuksesan, tetapi terkadang harus berhadapan dengan berbagai macam kesalahan dalam belajar. Jadi tidak semua siswa tersebut mampu mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Akan tetapi memerlukan bantuan orang lain. Dalam hal ini guru bimbingan dan konseling di sekolah sangat besar pengaruhnya dan penting dalam mengakhirkan belajar siswa serta membantu menyelesaikan problematika atau kesulitan belajar yang dihadapi dalam mewujudkan program bimbingan dan konseling di sekolah. Untuk mengetahui peranan guru bimbingan dan konseling khususnya dalam lingkungan SMP Negeri 2 Medan dalam mengatasi permasalahan yang dimiliki oleh siswa yaitu dengan menggunakan layanan bimbingan kelompok. Lanjut ke bab 3 yaitu pelaksanaan dan hasil survei. Kebutuhan layanan BK. Kebutuhan layanan BK yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi di SMP Negeri 2 Mayudan yaitu menggunakan layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok merupakan suatu cara memberikan bantuan kepada individu melalui kegiatan kelompok. Dalam layanan bimbingan kelompok, aktivitas dan dinamika kelompok harus diwujudkan untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan atau pemecahan masalah individu yang menjadi peserta layanan. Secara umum, layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk pengembangan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi peserta layanan. Secara lebih khusus, layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk mendorong perkembangan perasaan, pikiran, persepsi, dan peningkatan kemampuan berkomunikasi
baik verbal maupun non-verbal pada para siswa. Teknik layanan bimbingan kelompok, ada beberapa teknik yang bisa diterapkan dalam layanan bimbingan kelompok, antara lain yang pertama, teknik umum. Dalam teknik ini dilakukan pengembangan dinamika kelompok. Secara garis besar, teknik ini meliputi komunikasi multi arah secara efektif, dinamis, dan terbuka. Yang kedua, pemberian rangsangan untuk menimbulkan inisiatif dalam pembahasan, diskusi, analisis, dan pengembangan argumentasi. Yang ketiga, dorongan minimal untuk memantapkan respon dan aktivitas anggota kelompok. Yang keempat, penjelasan, pendalaman, dan pemberian contoh untuk lebih menetapkan analisis. Yang kelima, pelatihan untuk membentuk pola tingkah laku baru. Terdapat juga permainan kelompok. Permainan kelompok dapat dijadikan sebagai salah satu teknik dalam layanan bimbingan kelompok, baik sebagai selingan maupun sebagai wahana yang memuat materi pembinaan atau materi layanan tertentu. Permainan kelompok yang efektif dapat dijadikan teknik dalam layanan bimbingan kelompok harus memenuhi ciri-ciri berikut. Yang pertama, sederhana. Yang kedua, mengembirakan. Yang ketiga, menimbulkan suasana rileks dan tidak melelahkan. Yang keempat, meningkatkan keakraban. Tahap dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok ialah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan yang mencakup kegiatan, mengidentifikasi topik yang akan dibahas dalam layanan bimbingan kelompok, membentuk kelompok yang ideal berjumlah 8-10 orang, menyusun jadwal kegiatan, menetapkan prosedur layanan, menyiapkan kelengkapan administrasi. Yang kedua, pelaksanaan yang mencakup mengkomunikasikan rencana layanan bimbingan kelompok, mengorganisasikan kegiatan layanan bimbingan kelompok, menyelenggarakan layanan bimbingan kelompok melalui tahap-tahap pembentukan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. Yang ketiga, evaluasi yang mencakup menetapkan materi evaluasi, menetapkan prosedur dan standar evaluasi, menyusun instrumentasi evaluasi, mengolah hasil aplikasi instrumentasi. Yang keempat, analisis hasil evaluasi. Yang pertama, menetapkan norma atau standar analisis. Yang kedua, melakukan analisis. Yang ketiga, menafsirkan hasil analisis. Yang kelima, tindak lanjut, yang mencakup menetapkan arah tindak lanjut, yang terus mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak-pihak yang terkait, melaksanakan rencana tindak lanjut. Yang terakhir, laporan, yang mencakup menyusun laporan, menyampaikan laporan kepada kepala sekolah, menerbitkan laporan layanan. Dengan adanya layanan bimbingan kelompok pada tempat survei tersebut sangat membantu guru, mata pelajaran, dan wali kelas serta terutama siswa yang mengalami masalah tersebut sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sasaran kegiatan layanan bimbingan kelompok adalah para siswa atau siswi SMP Negeri 2 Wetan yang mengalami masalah yang sama, yaitu kesulitan dalam memahami suatu materi. Yang terakhir, teknik pelaksanaan survei. Saya membuat rencana pelaksanaan layanan, yaitu RPL bimbingan kelompok, yang bidang bimbingan belajar, topik menangani kesulitan belajar pada peserta didik. Tujuan agar peserta didik dapat memahami mengenai kesulitan belajar dan dapat mengatasinya. Fungsi layanan, pemahaman, dan pencegahan. Sasaran layanan yaitu peserta didik kelas 7C. Metode dan teknik ceramah dan diskusi kelompok. Tempat kegiatan ruang kelas, waktu 1 kali 45 menit. Alat atau media, laptop dan LCD. Rencana pilihan, partisipasi antusiasme anak dalam menerima layanan, keaktifan siswa dalam mengikuti layanan. Hasilnya, siswa mau merefleksikan materi dengan baik. Deskripsi proses. Tahap pembentukan kegiatan guru BK yaitu mengucapkan salam dan memimpin doa, mengkondisikan suasana dan mengajak kehadiran siswa. Ketiga, guru BK membagi dalam 5 kelompok. Setelah itu memberikan instruksi kepada kelompok untuk menemukan kesulitan belajar yang dialami masing-masing peserta didik. Yaitu siswa harus menjawab salam dan berdoa bersama, mengapresiasi kehadiran. Yang ketiga, membentuk 5 kelompok dan menjelaskan kesulitan belajar yang dialami kepada kelompok. Yang ke tahap peralihan, guru BK menanyakan kesiapan kelompok dalam melaksanakan kegiatan kelompok. Yang kedua, guru BK memberi kesempatan bertanya kepada setiap kelompok tentang hal-hal yang belum dipahami. Yang ketiga, guru BK menanyakan kesiapan para peserta untuk melaksanakan tugas. Langsung ke tahap inti, yaitu guru BK menanyakan media slide PowerPoint yang berhubungan dengan materi layanan. Yang kedua, guru BK membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Ketiga, peserta didik mendiskusikan dengan kelompok masing-masing. Lanjut ke tahap penutup, yaitu atau tahap pengakhiran. Yang pertama, guru BK memberikan penguatan terhadap aspek-aspek yang ditemukan oleh peserta dalam suatu kerja kelompok. Kedua, merencanakan tindak lanjut, yaitu mengembangkan aspek kerjasama.
Yang ketiga, guru BK mengakhiri kegiatan dengan berdoa dan salam. Evaluasi proses yang pertama, guru BK terlibat dalam menumbuhkan antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan. Yang kedua, guru BK membangun dinamika kelompok. Yang ketiga, guru BK memberikan penguatan dalam membuat langkah yang akan dilakukan. Evaluasi hasil. Yang pertama, mengajukan pertanyaan untuk mengungkapkan pengalaman konseli dalam bimbingan kelompok. Yang kedua, mengamati perubahan perilaku peserta didik setelah bimbingan kelompok. Yang ketiga, konseli mengisi instrumen penilaian dari guru BK. Demikian presentasi dari saya. Jika banyak kesalahan dan kelebihan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.